Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 Juni 2026 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke ya, jadi kalau dilihat pada hari ini marketnya sudah drop banget sampai ke 4000 berapa nih ya, 4023 sih. Dan di sini jika kemarin ada yang di Discord nonton live-nya kemarin pada saat sesi New York ya kan. Di sini dapat 3 kali entry dan entry yang ketiga itu yang sangat luar biasa perfect, nggak ada obat. Nah ya, ini entry pertama setelah news ya kan. Problemnya hanya satu, di sini candle tidak punya ekor, drop jauh ke bawah tapi tidak bisa break di bawah 4135. Coba ngide untuk entry sell lagi di bawah, ternyata nggak dapat. Alhasil adalah ini kena profit sedikit ya kan. Kemarin di sini profitnya hanya sekedar 150 pip, tapi di sini entry kedua SL-nya 100 pip ya, cuma berarti overall profitnya 50 pip doang kemarin. Nah, kemudian marketnya naik tinggi ya kan, sampai ke fair value gap H1, konfirmasi di sini ya kan, entry di harga 4179 ya, karena di M1-nya di sini ada yang namanya satu-satunya bearish engulfing dan marketnya juga di sini break di bawah garis biru 4176 ya kan. Dan kemarin juga saya infokan kalau misalnya ada yang ingin sell bisa juga, tapi menunggu marketnya itu break di bawah ini ya, di bawah garis biru yang selanjutnya, breakout retest ya kan, breakout retest, kemudian kalau mau breakout lagi sekali di bawah 15 menit, breakout retest target sampai ke 4105. Dan ini bagi yang sell kemarin di Discord dari harga 4179 itu 700 pip sendiri. Dan kalau di holding sepanjang malam itu adalah sampai 1550 pip, itu gila sih sebenarnya. Ya, itu udah gila sih. Oke, dan karena ini marketnya sudah melakukan break of structure ke bawah ya kan, dan target saya di sini 3770 ya. Ini akan saya masih tahan ya kan. Tapi sorry, bukan tahan, maksudnya saya pribadi sudah close posisi swing sell saya di 4465 tadi malam. Ya, ketika marketnya bukan close swing sell sih, lebih tepatnya saya take profit di 4100. Nggak expect sih dia turun sampai sejauh ini, tapi ya udah. Ya. Dan ini saya pribadi tidak ada swing sell baru ya, karena saya pribadi menganggap adalah kalau ini sudah selesai swing sell, walaupun target saya masih jauh ya kan, sampai di 3700. Cuman kalau bisa nyari swing sell lagi nggak masalah, karena sekali lagi ya, ini swing sell 4465 ini menurut saya kurang begitu bagus sih. Cuman ya udah ya. Cuman saya masih agak galau sedikit sih pada saat saya di sini mah close posisi saya di 5200 di sini. Asli ya, ini 5200 saya di sini, kalau saya masih bisa hold itu wah, enak sih. Cuman ya udah sih. Ya kan. Oke, bagi kalian yang masih holding di 4510 ya kan, atau enggak di 4550 atau enggak di 4465 sama kayak saya, terserah. Kalian mau hold, kalian mau lepas semua, bebas. Saya pribadi tidak ada posisi swing. Bersih ya. Untuk hari ini bersih. Untuk minggu ini sudah close semua, target sudah kena 4100 dan saya out. Mungkin minggu depan dapat entry swing sell lagi, nggak tahu. Oke? Atau mungkin hari ini marketnya bakal hit angka psikologi 4000 baru dia mental naik, bisa jadi. Ya, kita tidak tahu. Oke? Jadi di sini ya, saya akan hapus semua ya, karena ini marketnya sudah apa namanya, sangat luar biasa. Ini bentar, ini kayaknya saya ini dulu ya, saya hide dulu ini saya hide ya kan, sisanya saya hapus semua ya, saya hapus semua karena ini marketnya sudah break ke bawah juga. Dan ya udah, kita tinggal apa namanya, melihat next targetnya itu bakal bisa sampai mana gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat kemarin berdasarkan data berita dari CPI ya kan, CPI kemarin itu yang didapat adalah dari tahunan ya, tahunan di sini naik dari 3,8 ke 4,2, kemudian bulanan ini turun ke 0,5, turun cuma sedikit, kemudian yang inflasi inti naik ke 2,9, sedangkan yang bulanan turun ke 0,2. Jadi bisa dibilang kemarin malam itu super core dari tahunan itu naik semua, sedangkan dari bulanan itu turun. Jadi kalau udah kayak begini sepertinya
bulan depan data CPI-nya itu akan sedikit turun. Karena kan otomatis untuk di bulan depan previousnya kan 4,2. Jadi saya rasa bulan depan data CPI-nya kemungkinan turun ke 4% kayaknya. Oke. Nah, untuk dari segi geopolitik sendiri, ya ini kalian bisa baca sendiri yang dimana Trump will be attacking Iran hard untuk next yang kedua, ya. Jadi kalian bisa, banyak ini dari segi geopolitik sih sebenarnya. Nah, ini barusan juga nih ya, Hormuz ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Nggak tahu deh di sini ya, atau bagaimana? Nih juga dibilang apa namanya? Ya, di sini kembali lagi. Di sini juga pesawat B2 bomnya katanya sudah mulai mengudara lagi, ya kan? Intinya dari segi geopolitik di sini kembali lagi sangat luar biasa ekstrim memanasnya. Ya, sangat luar biasa ekstrim di sini. Jadi kalau dibilang ini bakal menjadi luar biasa hebat, ya ini bakal terjadi sih. Yang dimana sih juga bisa dilihat, considering untuk meluncurkan serangan berskala besar dan singkat untuk operasi Iran selanjutnya. Jadi ya ini kalau dilihat target kita 3.800 kayaknya kena minggu ini sih. Ya. Oke, kalau kita lihat sekarang bagaimana target untuk selanjutnya seperti apa gitu kan ya. Ingat dari segi daily ya, wah ini bentar ya. Kayaknya ini nggak perlu saya hapus semua sih karena ini saya lock dulu ya supaya bisa nggak saya itu tanpa delete semua. Ini benar ya. Ini biar nggak saya buat ketik ulang soalnya ya. Jadi oke, kita ke daily. Daily kita sudah melihat market di sini melakukan break of structure dari low di harga 23 Maret 2026. Market juga sudah body candle close yang ada di harga 4100 dan ini menandakan bahwa bearish akan sangat luar biasa ekstrim. Ya, entah sampai minggu depan atau sampai akhir Juni 2026 ini akan menjadi sangat bearish ekstrim karena di sini tidak ada shadow. Marketnya beneran body candle close tutup di bawah. Oke. Berarti sekarang kita sudah mendapatkan new lower low karena dia break dari tanggal 23 Maret. Berarti sekarang structure swing besar dari segi daily adalah ini low, lower high. Sorry, ntar dirubah. Lower low, lower high, dan sudah menjadi lower low baru. Oke. Jadi high di sini akan menjadi valid ekstrim untuk di swing daily bearish. Oke. Ini adalah valid luar biasa swing high ataupun bisa dibilang sebagai lower high dari segi daily time frame. Jangan sampai kalian ngide ngelihat bahwa oke, ini marketnya potensial naik ya, tapi selama dia tidak break di atas 4890 ngide untuk cari buy saya rasa sangat luar biasa berbahaya. Oke, sangat luar biasa berbahaya. Jadi apakah sekarang kita bisa ngebuy? Ya, kalau kalian yang ide cari buy sih, ya silakan aja. Cuman saya pribadi masih untuk coba cari sell lagi dengan target sampai di 4100 ya. Sorry, bukan 4100, 4000. Bahkan kalau saya mau ya adalah sampai ke low terakhir yang ada di tanggal 28 Oktober 2025 karena ini adalah liquidity red ya. Ini merupakan bisa dibilang sebagai liquidity. Nanti kita breakdown di time frame H1. Oke, ini bisa dibilang sebagai liquidity. Dan ini bisa dibilang juga sebagai area demand-nya, ya kan? Ini memang dikatakan sebagai area order block, demand dan sebagainya, yes. Nah, ini kalian bisa lihat marketnya masuk full, ya kan? Jadi kalau ini marketnya bergerak naik, nah ini hanya sebatas untuk dia itu bergerak naik doang. Oke. Jadi ini merupakan liquidity yang kemungkinan bakal bisa, dan ini baru mengambil level 1 pas banget di ujung di 4039, kemudian marketnya mental naik. Ya, ini banyak banget ada levelnya, level 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 level liquidity dan level 1, 2, 3 ini kan mepet banget. Jadi kemungkinan dia ini bakal menjadi satu gerakan turun, itu bisa juga.
ataupun ya udah ini cuma dia kena bagian bawah liquidity kemudian dia terbang naik. Dan kalau dilihat di kiri juga ini merupakan resistance become support di daily. Seret. Nah, 4039 ya kan? Enggak 4040. Nah, jadi ini merupakan daily resistance become supportnya yang bisa dibilang minor. Strong banget sih menurut saya, tidak terlalu sih seharusnya di sini. Ya, tidak terlalu strong sebenarnya. Jadi kemungkinan ini bisa untuk dijebol atau enggak ini bisa untuk menahan market. Kemungkinan ini hanya untuk menahan market karena sekali lagi ya, daily ini kita sudah melakukan yang namanya break of structure di sini. Oke, ingat daily secara besar ini adalah sudah back to bearish extreme. Dengan ini sebagai lower high dan ini adalah sudah boss. Ya. Jadi kalau ditarik berdasarkan VIP sekarang, wah ini kalau ditarik pakai VIP sih sebenarnya lumayan jauh ya. Oke, sekarang coba kita asumsikan kita mencari target di mana sebenarnya ini marketnya bisa kemungkinan berhenti untuk mencapai target. Karena kalau kita hitung dari menggunakan eksternal Fibo ataupun extension Fibo, ditarik dari sini sampai di sini, maka didapatlah 1618 itu ada di harga 3770. Oke, ini adalah 1618 extension Fibo dari swing tanggal 2 Februari. Oke, ini 3770 ya. Adalah 1618 extension Fibo daily tanggal berapa ini? 2 Februari 2026. Oke, 2 Februari 2026 ya kan? Dengan kalau kita lihat di kiri ya, coba kita asumsikan di kiri ya. Di kiri ada apa? Di kiri di sini sebentar. Sebenarnya di sini ada sesuatu hal yang lucu sih sebenarnya. Nanti kita breakdown di time frame H1 juga ya. Oke, di sebelah kiri ini sebenarnya tidak ada apa-apa sih ya. Ini bisa dibilang seperti base rally aja sih. Ya, ini lebih kepada rally base rally, tapi kalau di sini rally base rally-nya juga sudah dites ya kan? Dites di sini kemudian dia sudah naik. Nanti kita akan lihat ada sesuatu yang lucu di sini ya. Ada dua di sini. Saya masih ingat banget nih di sini ya, di 3760. Ya, ini ada dua area di sini sebenarnya. Yang di Discord tahulah ya. Ini kenapa saya buat di 3760 juga. Oke. Tapi ini baru swing 1 ya. Karena kita sudah mendapatkan swing yang kedua, berarti kita menarik Fibo-nya sekarang dari sini. Dari sini sampai di sini, maka kita dapat adalah 1618 ada di 3600. Dan ini merupakan area support yang cukup luar biasa jauh. Apakah kemungkinan sampai 3600? Jika semisalnya skala eskalasinya ini sangat luar biasa ekstrim, most likely bisa. Tapi kemungkinan harga akan berhenti dulu di 3770 sih. Karena sepertinya market akan sangat luar biasa respect dari swing tanggal 2 Februari. Tapi ya udah kita buat aja lah dulu ya. Jadi di sini yang pertama 1272 ini adalah akhir dari liquidity. Ini kalau kita tarik ke kiri, bentar. Oke, jadi kalau kita tarik ke kiri ini ya. Seret. Just 1272 3882 ya. Ini merupakan akhir dari liquidity yang saya gambar di atas. Oke, akhir dari liquidity. Jadi ini saya buat ini ya, saya buat dua lah ya. Oke, di sini satu, kemudian ini adalah satu. Oke, berarti ini adalah daily juga ya kan? Daily kemudian 1618 di 3608. Kalau ini kita tarik ya kan ke kiri, apakah kita mendapatkan sesuatu? Ya, ini RBS doang sih ya, 3608. Ini cuma apa namanya RBS doang kecil di sini. Jadi saya rasa ini tidak terlalu di respect market sih sepertinya. Ya. Sepertinya ini zona 3600 sepertinya tidak akan terlalu di respect market. Oke. Oke, next. Coba kita ukur lagi ya. Kita ukur lagi. Kita menggunakan semua probability. Oke, tapi probability-nya hanya menggunakan Fibo ya. Tidak bisa tarik 1:1 di sini. Oke, kita coba tarik eksternal extension Fibo. Wah, ini cukup jauh nih. Oke.
Oke, ini sudah respect 100-nya. Dan kalau dilihat ke bawah 1618 3483, wah itu kayaknya kejauhan sih. 3480. Wah, ini sih ngetes. Wah. Wah, ini skala 3,5 sih. Wah, ini ada skala baru nih ya. Ini ada skala baru nih, 3500. Ini skala baru. Ya, 3608 kemungkinan tidak di respect. Ini ada skala baru. Ntar coba geser lagi ya. Set dari sini ke sini ketemu 100 di mana? 100-nya di sini. Wow. 100-nya di 3600. Oke. Wow. Berarti di sini memang target awal saya kan 3770 sampai 3760 ya. Tapi kalau semisalnya nih ya, something bad happen ya, something bad happen, I don't know ya, nggak tahu apapun itu. Kalau something bad happen yang dimana memang USD luar biasa ekstrim, yieldnya gila-gilaan, range 3600 sampai range 3500 akan kena sih. 3700 berarti marketnya tidak akan terlalu di respect ya. Jadi kalau ada something bad happen yang membuat gold ini luar biasa ekstrim drop, dengan dia melebihi target yang pertama saya di 3770 sampai 3760, ini 3600 sampai 3500 akan nyampe. Nggak tahu kapan ya. Nggak tahu. Sekali lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya kan. Cuma kalau ditanya dari segi probability, seharusnya memang kuartal 2 ini bearish dengan target saya adalah sampai 3900 atau enggak sampai 3700. Tapi kalau memang kuartal 2 ini lagi dikit ya kan, lagi bulan depan doang dan sampai kuartal awal 3 di bulan Agustus, kalau dia sampai 3600, wah itu saya juga bingung ya mau ngomongnya gimana gitu loh. Ini jauhnya 5000 pips sendiri dari harga 4000 ya kan. Jauh banget. Cuman ya udah, ini bisa menjadi hint, bisa jadi petunjuk ya kan bagi kalian di sini. Jadi untuk sekarang support sekarang ada di 4040. Oke, ini saya buat angka genap aja lah ya, 4040 ini angka kembar. Oke, angka kembar 4040 ya sebagai resistance become support di daily sebagai minornya. Untuk paling tinggi di mana? Ya udah paling tinggi sih di sini. Ya, ini udah paling tinggi atau enggak agak ke bawahnya di 4200. Cuma karena itu kan agak jauh ya kan. Karena kita masih tendensinya adalah bearish, berarti kita tinggal menunggu daily candle close di bawah 4040. Dan apakah 4000 bakal di respect? Ya, coba kita buat aja lah ya. Ini 4000 tetap sebagai angka psikologi ya. Memang secara candlestick atau enggak secara jejak harga di sini meninggalkan 4000 itu tidak di respect berdasarkan histori juga. Cuman sekali lagi kita tetap perlu waspada terhadap angka psikologi. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di angka psikologi. Apakah tiba-tiba ada volume yang masuk untuk nge-buy atau justru nggak ada. Tapi tetap ya 4000 ini sebagai angka psikologi. Kalau misalnya marketnya daily close di bawah 4040, besok kena 4000 tiba-tiba muter dan kemungkinan 4040 adalah fake out, ya itu bisa jadi juga. Walaupun secara historical pada saat dia ngebuat all time high ini 4000 tidak pernah di respect. Respect terakhir itu hanya di November 2025. Kena 4000 kemudian dia terbang. Sebelum 2025 November itu tidak pernah di respect. Breakout balik naik lagi, breakout lagi bolak-balik. Ya, Oktober 2025 ini tidak di respect sama sekali. Jadi agak berat secara historinya sebelum November 2025. Itu ya. Jadi ingat ini 4000 sebagai hanya angka psikologi, angka genap, ya kan? Nggak tahu apa yang akan terjadi di 4000. Oke, jadi ini projectionnya ya untuk sekarang 39882 sebagai 1272 dari swing yang ada di tanggal 23 Maret. Ntar saya juga buat lah ya. Daily 1272 tanggal berapa di sini? 23 Maret ya, 230326 ya. Kemudian di sini adalah 16, ini juga daily juga deh ya. Ini termasuk daily juga ya, apa namanya?
daily RBS juga termasuk ending dari liquidity. Kemudian ini adalah 1618 daily 1618 tanggal berapa ini? Tanggal 2 Februari 2026. 020226. Nah, ya biar saya ingat ini tanggalnya soalnya. Oke. Jadi ini targetnya dan ini adalah eksternal Fibo sih di sini 3,5 sampai 3608. Sorry, 3608 ini 1618. Ini saya copy dulu, ini saya buat paste di 1618. Oke. Oke, clear. Kemudian itu dari segi daily ya. Ini ingat dari segi daily jangan sampai lupa ya, karena akan saya hide dulu supaya tidak terlalu banyak garis ya, terutama untuk target. Ini akan saya hide dulu. Ya, cukup segini aja dulu yang kita lihat ya, karena daily-nya seperti ini. Jadi otomatis daily di sini mana catatan saya kok hilang? Bentar. Waduh, catatan saya mana kok hilang? Wah, masa saya buat lagi? Waduh, hilang dia. Ya, hilang. Ya, sepertinya saya buat lagi sih. Oke. Nanti ingat daily ini adalah bearish ya. Daily ini adalah bearish. Sebentar saya hidupkan dulu semua lagi. Ya, hilang dia. Oke, daily ini adalah bearish sekali lagi. Wah, saya buat ulang nih catatannya berarti. Teks. Oke. Teks. Oh ya, teksnya hilang. Teks berarti daily adalah bearish ya. Daily tetap adalah bearish, tidak berubah ya kan. Indikator mengatakan bagaimana? Indikator mengatakan stokastik dan RSI, terutama stokastiknya junam ke bawah di 9 dan 14. Ini ekstrim sekali. Ya, ekstrim sekali untuk mendapatkan yang namanya kelanjutan tren turun. Ya, kelanjutan tren turun ini bisa terjadi. Cuman kalau dilihat dari segi RSI-nya, ini sekarang RSI berada di 28, sudah drop di bawah 30. Sudah drop di bawah 30, kemungkinan marketnya bisa untuk naik, untuk retrace atau bahkan bisa drop lagi sekali. Ya, kita lihat aja lah. Oke. Intinya dari segi daily ini semua berpandangan sudah adalah bearish, dan sekarang berdasarkan internalnya, ini kan berdasarkan swing ya. Nah, ini sekarang marketnya juga sudah retest dari breakout structure 4100. Kita tinggal tunggu aja market putar balik sebenarnya. Oke. Sekarang dari segi structure daily-nya. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini lower high dan lower low. Ingat, daily sekarang ini masih tegak lurus ke bawah dari dari harga 4.600. Jadi apapun kenaikan ini akan masih dianggap sebagai bullish retracement. Ya, karena market sekali lagi ini masih tegak lurus ke bawah, belum ada lower high-nya. Jadi kalau ditarik pakai Fibo berarti ditarik dari sini dan anggaplah hari ini titik 0. Ya udah, minimal ini 38,2 sebagai angka kembar 4242 adalah angka yang 38,2 minimal retracement. Kemudian ini sebagai area base kecil di 4300, naik sedikit sampai ke fair value gap lagi di 61,8. Ekstrim sampai ekstrim banget ya. Yang dimana ini adalah base sebelum mencapai OB, ini 78,6. Jadi ini merupakan area-area yang bisa kalian coba untuk cari swing. Oke, itu tadi. Daily tetap bearish. Sekarang kita ke H4. Ya, ini saya buat aja dah dulu ya. Seharusnya ini semuanya bearish sih. Ya, biar nggak ngetik lagi soalnya ya. Daily H1 dan M15. Oke, set. Kita ke H4 sekarang. H4 bagaimana? Ya, H4 kalau kita lihat ya udah sih ya. H4 satu-satunya fair value gap yang paling dekat itu ada di sini. Dikit banget nih. Tuh ya kan. Ini fair value gap H4 ya yang potensial bisa untuk kena, ini lagi di
lagi 60 pip doang sih ya. Ini fair value gap ini fair value gap H4 satu-satunya yang paling dekat ya kan, karena kalau di atas di sini nggak ada sampai ke 4200. Oke, jadi apakah dia kena fair value gap kemudian dia bisa lanjut turun? Bisa, ya kan? Bisa. Jadi intinya H4 ini pun juga sama ya, mau internal maupun yang eksternal, mau yang minor ataupun yang major, ini semuanya adalah bearish ya. Ini adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Tidak ada satupun dia ngebuat lower high baru semenjak di hari Selasa kemarin malam. Oke? Kemudian dari segi Fibo, kita menggunakan Fibo paling dekat dulu ya. Fibonacci H4, berarti ditarik dari sini sampai ke sini. Area fair value gap di atasnya lagi dikit, itu adalah 38,2. Yaitu di 4150. Atau 4153. Dan kalau kita pakai swing besarnya, berarti ditarik dari sini ke sini, ini adalah 23,6. Nah, ini mepet semua ya kan? Tuh. Di sini berarti akan ada penolakan kayaknya di sini ya, di area 38,2 sampai 23,6 swing yang gede ya. Situ. Kalau dia mau cari sell, atau enggak di sini fair value gap H4 di respect bisa untuk cari sell. Oke. Selanjutnya untuk di time frame H4, indikator mengatakan ya ini zona oversold semua, tidak ada tanda-tanda bullish divergence, nggak ada ya kan. Ya udah. Kemudian H1 di sini ya, kita H1 di sini masih masih bearish banget juga ya kan. Yang dimana H1 terakhir di sini adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ya kan. Jadi selama dia tidak ada break di atas high di sini, high yang kemarin pada saat CPI, ini tidak akan berubah menjadi bullish. Oke, sekarang kalau kita pakai time frame H1 Fibonacci dari sini sampai sini, maka ini lagi dikit banget kena 61,8 dan pas juga sebagai fair value gap H4. Tuh, ya kan? Otomatis untuk support resistance H1 tentu aja ini kita tidak perlu pakai karena sudah terlalu jauh ke belakang, ya kan? Itu berarti H1 kita juga masih bearish, ya kan? Oke, H1 kita juga masih bearish, tidak berubah. Kita ke 15 menit coba ya. Apakah kita bisa entry di sini? Oke, 15 menit kalau dilihat 15 menitnya ya. For high, low, kemudian high, kemudian dia ngebuat low. Oke, batasnya berarti untuk di 15 menit. Wah, ini agak payah sih. Bentar. Mana lebih tinggi nih, sebentar ya. Tak low, set 4134,5, 4134,7. Oke. 15 menit ya. Swingnya ini nggak boleh lewatin di atas ini. Dan secara 15 menit juga kita mendapatkan satu resistance become support 15 menit. Ya. Ini nggak boleh lewat. Kemudian untuk internalnya ini seharusnya sudah bullish sih internalnya nih. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high ya. Jadi secara 5 menit ini seharusnya bullish, 5 menit doang ini kan karena terjadi change of character di sini. Tuh. Tapi 15 menit ini masih bearish, oke? Kapan ini kita kembali lagi untuk cari sell? Ya udah, kita tinggal tunggu di sini ya kan. Intinya sekarang adalah 4130 15 menit ini nggak boleh lewat, titik. Dan high di sini 4134,7 juga tidak boleh lewat. Memang tadi saya udah bilang ya kan, H1 di sini memang masih kekurangan data karena ini marketnya ngedropnya tidak ada ngebuat sideways ya kan. Ini sideways kecil, naik, balik, turun, balik, turun lagi dan langsung drop.
Jadi bayangin dari jam 11 malam sampai tadi pagi itu drop semua. Tidak ada dia ngebuat sideways untuk ngebuat suatu support resistance. Jadi dari segi H1 jujur agak sulit dicari areanya yang bagus untuk support resistance. Tapi untuk 15 menit kita bisa tarik di sini satu, ya kan, di 4130, dan di sini sih sebenarnya juga dapat ya 15 menit sebelumnya nih. Kayak kemarin malam ya. Di sini. Nah, 4175. Ekstrim itu. Oke. Sekarang kalau kita pakai teori candle tidak punya ekor. Nah, di sini ya ada satu hal yang menarik sebelum saya tutup. Di sini di harga 3760 yang tadi saya hide ya kan. Kalau kalian tarik ke kiri, wah ini jauh banget nih. Buset. Mana dia? Nih ya. 3760 itu adalah sorry. 37 mana dia kok hilang? 37 di sini. Wah, bentar. Terakhir saya lihat sih ada ya. Apa mata saya yang salah ya? Bentar. Karena terakhir saya ngelihat itu ada sih sebenarnya. Wah. Tidak kelihatan. Mungkin yang versi Forex.com berarti ya kalau nggak salah ya. Karena di sini di versi FXCM candlenya punya ekor semua sih. Wah, berarti saya ada salah ngeliat berarti ini ya. Bentar ya, coba saya pakai yang lagi satu. Seharusnya sih Tara sih. Bentar ya, sebelum saya tutup nih. Tanggung soalnya. Oh, kan 3760. Nah, sudah saya buat di situ. Nah, kan ini. Nah, ini candle nggak punya ekor nih. Nah, ya kan 3760 nih. Tuh. Ini nggak punya ekor di sini 3760. Tapi kenapa versi FXCM dia punya ekornya? Wah, ini agak dilema saya nih. Ya, tuh kalau ditarik lagi ke belakang 3760 itu dia punya ekornya tuh. Di sini. Ya kan di sini dia punya ekor di sini. Untuk ke bawah-bawahnya sih ya semua punya ekor sih ya. Untuk yang paling dekat candle tidak punya ekor cuman di sini doang ya 5 menitnya. Banyak sih ya di sini nggak punya ekor. Kemudian ya ini doang sih 4070. Oke, sekarang skenario gimana kita bisa cari sell sekarang. Karena ini M5-nya masih tegak lurus naik semua ya kan. Ya udah kita tinggal menunggu marketnya itu ngebuat change of character balik. Ya udah biarin aja ya kan. Dia ngebuat high ya kan, ini udah berhenti nih ya. Anggaplah dia berhenti. High, low, high, change of character, retest. Wih, ke bawah atau wih sampai 4000. Dah. Kayak begini skenarionya. Masuk fair value gap H4, konfirmasi, hajar aja lah. Oke. Lama di sini tidak untuk lewatin 4134 dan ini juga merupakan 5 menit area order block gede di sini. SWOT juga tuh, ya kan? Nah, ini belum dites order blocknya. Nah, itu juga masih fresh. Jadi karena ini 5 menitnya masih tegak lurus naik, ya kan? Kalau bisa begini sih. Naik, kena dikit aja. Konfirmasi, change of character, retest atau enggak ketemu bearish atau enggak kalian di sini ketemu bearish engulfing, kalian nekat hajar sell dengan stop loss di atas 4140. Kayak begini misalnya ya kan. Tuh, stop lossnya 150 pip. 170 dengan asumsi open di 4122 ya kan 4123, target sampai 4000. Wah, ini 1200 pip sendiri. Ya, hati-hati. Ini sekarang range-nya kalau dibilang lebar ya ini range-nya lebar sih. Ya. Jadi jangan gegabah untuk ambil posisi hari ini. Dan kalau dilihat juga hari ini kita ada satu news lagi, yaitu data PPI. Jadi kemarin CPI sekarang kita mendapatkan data PPI. Data PPI nanti malam diperkirakan sih akan turun. Wow, turun ini data PPI-nya. Oke. Ya. Jadi kalau data PPI turun berarti menandakan USD akan melemah, gold akan naik, berarti secara benar, H4 akan mengalami retracement ekstrim dan daily mungkin saja akan terjadi retracement ekstrim. Jika semisalnya itu terjadi ya kan, tapi kalau semisalnya ini malah
hijau gitu kan, wah itu bisa beda cerita. 4.000 sih hari ini. Hari ini 4.000 atau enggak ya udah nih 3882 sebagai sebagai target terakhir dari liquidity di sini. Nah, ini oke, terakhir lagi sebelum saya tutup ya. Karena kalau dilihat di sini ya kan, market ini kan berhenti di 4040. Ini adalah low sesi London belum kena ya. Ini low sesi London belum kena di sini. Saya breakdown satu-satu ya. Ini sesi London belum kena. Kemudian ini adalah sesi London juga. Keduanya sesi London. Kemudian ini lewat. Ini merupakan sesi New York. Ini sesi Asia. Ini sesi New York sih bisa dibilang, atau nggak post London sih sebenarnya. Kalau yang di sini ini sesi New York, oke. Kemudian di sini adalah sesi Asia low di sini. Oke, ini sesi Asia low. Kemudian terakhir di sini adalah sesi London. Oke. Berarti ini London, New York. London, New York plus Asia. Kemudian di sini adalah Asia plus New York. Ini adalah Asia, ini adalah post London. Oke. Ini targetnya berarti paling possible sih kayaknya kena 3.964 sih. 4.000 turun sampai 3.964 baru dia akan terbang. Reject sih kemungkinannya. Oke, jadi kalau ada yang mau cari sell, sabar dulu ya kan, tunggu di 5 menitnya dulu. Ini belum kena sih sebenarnya sih. Ya, sabar aja dulu. Jadi jangan gegabah ya kan, kalau dia mau cari sell, intinya sekarang kita cari sell aja. Ini tinggal tunggu 5 menit bearish saja. Udah sih. Dan juga ini 15 menit kalau bisa jangan ngelewatin 4135 kalau bisa ya kan. Ini tinggal back to bearish saja, atau enggak misalnya dia ngelewatin 4130 15 menitnya, ya udah tinggal tunggu bearish lagi. Karena overall ini 4200 high kemarin malam di sini nggak boleh lewat sih. Ya, kalau sampai high kemarin malam itu lewat, saya rasa H1 akan menjadi bullish, market akan mulai berubah menjadi retracement dari segi daily time frame yang besar itu. Oke? Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini, dan ingat dicatat tadi ya target-targetnya sampai target 3.500, dan itu bisa kalian jadikan acuan untuk kedepannya, apakah jika memang terjadi skenario terburuk yang dimana adalah gold akan didump parah ekstrim habis-habisan dengan kekuatan dari yield AS yang naik, kemudian oil yang naik juga, didorong juga dengan dolar yang naik. Jadi kalau sampai 3 hal tersebut yang ngedorong gold itu dibanting turun, kayak tadi skenario 3,5 sampai 3.600 itu bakal kena. Oke, jadi sabar aja dulu ya. Jangan pesimis, jangan terlalu ambisi juga ya, sabar aja. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Untuk nanti malam saya tidak bisa live Discord karena ada upacara ya, makanya saya buat kemarin pada saat sesi CPI aja. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.